Pasti kalian itu biasanya sangat susah dengan yang namanya bangun pagi. Dan kalian juga pasti sangat susah untuk bangun dari kasur kalian atau ranjang kalian pada saat pagi hari kan. Sebenarnya saya juga itu masih sangat susah untuk bangun dari kasur, yang dimana kasur itu seperti punya gravitasi sendiri begitu, sehingga membuat saya itu sulit untuk bangun dari kasur. Di video ini saya akan men-share nih hal-hal apa saja yang saya lakukan untuk mengubah kebiasaan kalian yang sering untuk susah bangun dari kasur di pagi hari. Dan ya, hal ini yang saya lakukan kebetulan ini cukup berefektif nih untuk saya pribadi gitu. Dan ya, kita masuk saja ke videonya. Buat kalian yang sangat tertarik untuk bisa bangun dari kasur kalian dengan mudah adalah dengan pertama itu cari tahu nih alasan kenapa itu kalian itu sangat ingin bisa bangun lebih awal begitu. Oke, sebagai contoh biasanya alasan saya kenapa saya ingin bisa bangun lebih awal adalah itu supaya saya itu bisa sholat subuh tepat waktu. Jujur saya ini orang yang sangat susah yang namanya untuk sholat subuh tepat waktu guys. Yang dimana ya itu makanya saya ingin mempunyai alasan kenapa harus mempunyai supaya bisa bangun pagi begitu, punya alasan yang kuat lah. Dan makanya dengan mempunyai alasan yang kuat ini untuk bisa sholat subuh tepat waktu, ini menjadi salah satu alasan begitu kenapa saya untuk bisa bangun lebih cepat begitu. Jadi kalian itu harus cari alasannya gitu. Untuk yang pertama, mungkin dari kalian itu punya alasan pribadi yang kuat untuk bisa bangun lebih awal. Mungkin karena kalian itu ingin punya banyak waktu di pagi hari untuk bisa melakukan aktivitas produktif, bisa berolahraga di pagi hari, atau ingin menyelesaikan beberapa pekerjaan lebih awal begitu, sehingga memudahkan kalian itu nantinya bisa punya waktu free, waktu sore harinya gitu, untuk bisa hangout seperti hangout bersama teman-teman, keluarga, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan lainnya gitu di waktu free kalian ini. Jadi buat kalian yang masih belum mempunyai alasan kenapa untuk bisa bangun pagi, cobalah cari alasan untuk bisa alasan yang kuat supaya bisa bangun pagi lebih awal begitu. Selanjutnya, hal yang bisa membuat kalian bangun dari kasur kalian lebih awal adalah dengan cara jangan gunakan HP kalian sebagai alarm guys. Alasannya kenapa kalian itu nggak boleh pakai HP sebagai alarm? Itu karena beberapa dari kalian yang bangun dengan alarm HP kan biasanya mengambil HP kalian dan ya matikan alarm di HP kalian di tangan gitu ya, di tangan kan. Jadi kalian ambil biasanya bangun tidur, terus kalian dengar alarm langsung pegang nih, kasih mati alarm di tangan, terus ya gitulah, kalian tau lah contohnya kayak gitu. Dan nah, beberapa dari kalian itu pasti yang namanya ke distract nih dengan HP di tangan, dan pasti setelah mematikan alarm HP di tangan, kalian itu pasti buka atau sekedar mengecek Instagram, TikTok, Facebook, atau sosmed lainnya, atau notifikasi yang selama kalian tidur itu masuk gitu notifikasinya. Dan hal ini itu yang membuat kalian ke distract dan biasanya itu kelupaan untuk bangun dari kasur kalian lebih awal gitu. Atau justru kalian tuh mageran di kasur sambil nge-scroll sosmed sehingga lupa waktu gitu, yang dimana niatnya untuk bangun dari kasur lebih awal untuk melakukan hal-hal tertentu justru malah jadinya mageran gitu, jadi atau lupa gitu. Selanjutnya, hal yang perlu kalian lakukan untuk bisa bangun lebih awal adalah bangun di waktu yang sama tiap harinya. Bahkan saat liburan, kalian harus mulai membiasakan membuat ritme tidur kalian sendiri di malam harinya guys, sehingga badan kalian itu suka atau terbiasa untuk bangun pada saatnya, sehingga kalian itu bisa mendapatkan cukup energi yang dibutuhkan untuk bangun dari kasur kalian dan tidak jadi mageran di pagi harinya. Untuk mengenai penjelasan mengenai ritme tidur yang saya jelaskan tadi, kalian bisa cek di video di sebelah sini. Jika kalian bisa konsisten untuk bisa bangun di awal pagi, tapi jika tidur kalian pada malam harinya terganggu, ini bisa membuat kalian itu tidak mudah untuk bisa bangun di pagi harinya begitu. Karena kalau mau dibilang kalian itu ingin lanjut tidur lagi gitu, karena waktu tidur kalian itu kurang, jadinya ya pengen tidur lagi. Jadi ya kalian tahu lah, pasti kebanyakan orang ketika malam lagi tidur terus tiba-tiba lagi mimpi buruk atau tiba-tiba kesemutan begitu, bangun jam-jam tengah malam, ya pasti kita kurang tidur lah. Dan itu yang membuat kita itu pas pagi harinya sudah bangun, mungkin agak melakukan aktivitas sedikit atau apa, lagi scroll HP, tiba-tiba tidur lagi gitu kan, biasanya kayak gitu.
pengalamanku untuk bisa bangun di waktu yang sama itu kalian perlu biasakan untuk merubah kebiasaan ini ya, minimal selama 2 atau 3 minggu secara konsisten agar tubuh kalian itu jadi terbiasa untuk melakukan rutinitas ini. Jika kalian sudah konsisten untuk melakukan kebiasaan untuk bisa bangun di waktu yang sama minimal 2-3 minggu, nantinya tubuh kalian itu akan sadar sendiri nih untuk bisa bangun di waktu yang sama tanpa perlu adanya alarm gitu. Selanjutnya adalah jangan pernah untuk set alarm lebih daripada 1 kali guys. Kalian pasti berpikir nih kalau cara ini sangat-sangat bisa dilakukan untuk bisa buat kalian tuh bangun lebih mudah gitu. Dan jawabannya adalah tidak sama sekali. Banyak orang menggunakan cara ini untuk bisa bangun lebih awal, yang nyatanya cara ini tuh tidak cukup efektif gitu. Pasti dari kalian mungkin akan bertanya nih, "Bang, kan kalau pasang alarm lebih dari 1 kan supaya bisa maksa kita untuk bangun kan bang?" Nah, kenapa dari tadi saya bilang cara ini itu tidak cukup efektif ya? Karena banyak yang dari kalian itu set alarm lebih dari 1 ini itu untuk supaya kalian itu dipaksa bangun kan. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah kalian yang set alarm yang lebih dari 1 ini pasti hanya ingin supaya punya kesempatan untuk tidur lagi di kasur yang kalian lagi tidur kan. Pokoknya buat alasan lah supaya bisa tidur lagi, benar kan? Ketika kalian ingin men-set alarm yang lebih dari 1, kalian itu secara tidak sadar memberikan diri kalian itu izin untuk tidur lagi di bunyi alarm pertama dan di alarm berikutnya gitu. Jadi biasakan untuk kalian buatlah set waktu alarm yang cukup 1 agar badan kalian itu terbiasa. Kalau kalian masih belum paham, kalian boleh mundur dulu video ini agar kalian tuh lebih paham tuh untuk cara mengubah kebiasaan bangun yang saya jelaskan tadi. Tips berikutnya yang saya lakukan adalah dengan buat rencana di malam hari sebelum tidur. Mempunyai rencana ini itu sangat berpengaruh nih apakah kita itu lanjut untuk tidur atau bangun lagi di pagi harinya, apalagi waktu libur gitu. Pernah nggak sih waktu kecil itu pada saat hari Sabtu yang besoknya itu hari Minggu, yang dimana zaman dulu hari Minggunya itu kita banyak kartun-kartun yang kita nonton di Minggu pagi gitu. Nah, pada malam sebelum hari Minggu itu kita sudah rencanakan ya mau nonton kartun apa saja di pagi harinya, sehingga kita itu bisa punya alasan yang kuat untuk bangun pagi agar bisa nonton kartun sepuasnya begitu waktu kecil. Nah, itu sebagai contoh saja. Jadi usahakan kalian itu punya rencana apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa bangun di pagi harinya, supaya kalian itu bisa secara otomatis itu bisa bangun dari kasur kalian gitu. Nah, itu adalah alasan-alasan dan ya beberapa tips dari saya untuk kalian itu supaya bisa bangun lebih cepat di kasur. Dan ya semoga tips dan juga saran saya ini bisa masuk ke kalian dan kalian bisa menerimanya, dan kalian juga bisa menerapkan nih hal-hal apa saja yang tadi saya sudah sampaikan di video kali ini. Dan ya cukup video kali ini, dan sampai jumpa di video dari Si Mageran berikutnya bersama saya Gardika, dan sampai jumpa dan dadah.